karena kita udah saling sering yang ngobrol, entah itu soal musik atau bukan soal musik, itu jadi sedikitnya tuh kayaknya perempuan tuh tetap perlu dikasih tahu gini loh cara pikirnya cowok. Nah, kali ini aku bareng sama siapa nih? Halo. Kita Halo. dari dua. Kita dari dua. Kita dari dua. Dua itu sebenarnya singkatan ya, Kak. Oh, singkatan. Singkatan betul. Singkatan dari Denise und Alfie. Un itu artinya dan gitu aja Oh, sih. bahasa mana, Kak? bahasa Jerman. Bahasa Oh, Jerman. Jauh ya referensinya ya. Iya. Tapi ada ini emang referensi atau ikut sastra Jerman gitu? Enggak Atau sih. kebetulan aja? Jadi Enggak sih. karena Karena apa ya, kalau dua Apa tuh ya? singkatan yang disambung-sambungin berdua. gitu. Iya. jadi biasanya dari itu tuh waktu kita ketemu terus kita mau bikin duet atau duo ini Mhm. namanya apa ya? Oh, dua aja, tapi apa? Bla 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 bla. Akhirnya si Bapak saya. saya bapak kamu. Saya bapak kamu. Oh, bukan bapak saya. Bapak Si- saya tuh kepikiran kayaknya un itu ada salah satu bahasa yang artinya dan deh. Ternyata Oke. bahasa Jerman. Jadinya Denise und Jadi Alfie. biar bisa Disingkat. pas aja Mhm, dua. Jadi betul. Dan aku dengernya tuh kalau misalnya mau nonton siapa, dua itu kayak asik aja sih. Gitu. Namanya dua gitu, asik sih. jadi biar gampang aja Mas, simpel. Oh, biar kamu aja ya. Ya dua, kita berdua. Asik sih. Musiknya dua. Dua. Beda sebentar. Mulai Oh, dia yang oke. sering keceplosan kayak gitu. Dua sendiri tuh kalau aku lihat secara timeline Instagram mungkin ya itu Yes. dari 2020. Apakah ini salah satu project COVID-19 juga? Bisa jadi ya. Karena kayak Yes. semua orang kayaknya mencoba berkegiatan sebisa mungkin daripada nggak ngapa-ngapain. Karena waktu Covid kan emang orang yang biasanya aktif tiba-tiba nggak boleh aktif kan Mas ya. Jadi stres sendiri ya, Jadi Mas, ya? stres sendiri kan. Terus Mhm. kebetulan juga kita bertemu di satu tempat yang sama, kita sama-sama suka musik, akhirnya udahlah kita bikin aja lah, kenapa. Dan salah satunya juga satu lagu yang sudah kita buat itu ada hubungannya dengan waktu yang Covid itu tadi. Oh iya, yang lagu pertama. Lagu Iya. pertama itu Ceritain juga. dulu dong masuk itu. Oh, oke. Kenapa? Boleh kan Jadi- kamu yang nulis nih. Atau aku yang ceritain nih. Wah. Belum tahu. Kok Iya. curiga saya ya? Oke, jadi lagu pertama yang kita buat itu kayak di tahun 2020 juga. 2020. Mhm. Bahkan lagu itu ada dulu, baru Dua lahir. baru dua lahir. Karena ada lagu itu, kita bikin duet lah. Oke. Waktu itu jadi di awal-awal kita jadian ya. Malu banget. Stop. Gimana ya Lagu ini bahasnya ya? yang ini jadi simbolis hubungan. Ya, Ya, gitulah. begitulah. Jadi lagu ini tercipta ketika saya sedang Berbunga-berbunganya itu. kasmaran. sedang berbunga-bunganya. Jadi waktu itu pun lagu ini lahir langsung. Jadi mungkin ada beberapa penulis lagu atau songwriter yang nulis lirikalnya dulu Oke. atau Nadanya dulu. nadanya melodinya dulu atau berbarengan. Nah, waktu aku nulis lagu ini itu langsung Langsung. di waktu itu juga Jalan aku aja main gitu. gitar, aku nulis liriknya tanpa kayak semua yang ada di kepala aja, tanpa harus riset Langsung dan segala macam. dituangin Jadi ya? langsung tuang Iya. tat, dan itu langsung jadi. Oh, berarti perasaan yang murni sekali dari Dan- jatuh cinta itu ya. Iya, jadi tidak ada yang aku rubah sedikit pun. Is. Jadi kadang ya aku memang menulis lagu, ada beberapa lagu yang aku tulis dulu liriknya, terus nanti ini kata-katanya oke nggak ya, ini arahnya kemana nggak ya, ini gini nggak ya. Nah, waktu itu sekali jadi dan udah Berarti di Jadi- tahun yang sama ya. di Lagu tahun itu yang jadi, sama. bertemunya juga di tahun yang sama. Iya. Terus betul. akhirnya dua itu lahir. Iya, Betul banget. jadi dua itu lahir karena sudah ada lagu ini, terus ayolah kita bikin aja lah ya. Iya. Cuman Dan memang sekalian. rilisnya itu di akhir 2020 ya, kalau nggak salah. 2020. Itu masih Akhir. 2020 sih kalau aku Iya lihat. masih. Diskografinya tuh. Yes, di situ. Berarti emang bener-bener perasaan jatuh cinta yang dituliskan jadi sebuah karya. Iya. Aku tuh selalu iri sama teman-teman Badang. yang bisa main musik gitu terus bikinin Oh. lagu untuk pujaan hatinya gitu. Yes. Soalnya aku nggak bisa.
Itu jadi aku selalu iri untuk melihat orang-orang yang bisa romantis itu bikin karya. Pengen banget tuh. Butuh jatuh cinta kah Mas? Apa? Butuh jatuh cinta dulu Sudah. kali. Oh, sudah. Saya sudah jatuh cinta berulang kali dan patah hati berulang kali itu. Kalau bisa nulis lagu itu sealbum sih harusnya. Oh, wadaw. Iya sih. Itu. Nah, lagu yang aku lihat juga tuh di 2020 dan 2025. Betul. Kenapa tuh? Kenapa ada jarak sepanjang itu sampai akhirnya ngerilis lagu lagi? Nah, itu kita juga nggak tahu ya. Sampai sekarang kenapa kayak kita udah 5 tahun nggak ngeluarin apa-apa, gimana ini? Baru sadar malah ya. Iya, sampai akhirnya tuh kayak sebenarnya tuh selama 5 tahun nggak ngapa-ngapain itu, kita juga punya beberapa draft atau kayak kita punya ide-ide, kita bikin lagu kayak gini yuk atau kayak gitu yuk. Nah, di 2025 ini ternyata memang kita tuh dikasih waktu senggangnya tuh di 2025. Jadi kayak baru bisa ayo ngurus ini. Lagu kemarin yang kayak gini-gini, kamu masih punya datanya nggak? Kamu masih punya liriknya nggak? Kita benahin, kita ganti gini. Itu baru di 2025. Betul. 2025. Cuman untuk lagu-lagu itu ditulisnya di sepanjang perjalanannya. Betul. Itu. Jadi kayak terangkum mungkin ya. Iya. Ya terangkumnya akhirnya kita punya waktu, terus punya niat yang oke, dan di waktu 2025 ini juga sempat ketemu sama apa ya, sama temen. Iya, sama temen ya, saudara. Itu ada Mas Dandi Satria dari Soy. Oh, dari Soy. Dari Soy ke Mas Dandi, kita ngobrol, ayolah bla 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 bla, akhirnya diproduseri sama dia. Harusnya jadi kita itu udah ada berapa lagu sih? 5 ya? Iya, mau buat EP. 5 atau 6 kita udah tahun ini. Harusnya 2025 waktu Harusnya itu. 2025. Rekaman semuanya udah selesai, cuman terkendala waktu itu Mas Dandi lagi sibuk-sibuknya. Terus ya wis lah, kayaknya memang tidak bisa diselesaikan di tahun 2025. Kemungkinannya akan di 2026 ini. Nah, untuk lagunya sendiri yang di 2025 kan rilis 1 lagu ya. Betul. Itu termasuk EP-nya nanti. Termasuk. Nah, spill boleh kali EP-nya itu nanti bakal tentang apa? Jadi apa yang jelasin aku apa kamu? Kamu aja. Ganti-gantian boleh. boleh. Nanti aku masuk lagi nih. Jadi EP itu sebenarnya waktu itu awal niatnya aku menulis lagu-lagunya 2. Kayaknya kalau nggak salah ada 6 lagu ya. Ada 6 lagu. Itu sebenarnya menceritakan kayak perjalanan, apa ya, sebenarnya bukan sesuatu yang terlalu serius, tapi jadi perjalanan hubungan, perjalanan tentang kalian ya. Iya, tentang aku, murni tentang aku sama Denis. Oke. Jadi lagu itu bercerita tentang Alfi dan Denis. Dalam perjalanan kita ketemu, terus kita ngapain, aku melihat Denis sebagai apa, Denis melihat aku sebagai apa. Emangnya? Kalau versi kalian berdua melihat satu sama lain. Aku kalau melihat dia sih seperti beda agama. Aduh. Ternyata itu. Dan salah satunya itu juga. Itu salah satu story. Itu gimmicknya, tapi itu berat. Lumayan berat. Kalau untuk jadi sebuah karya beda agama kayaknya juga gak akan selesai sih. Pasti akan ada sudut pandang baru terus nih. Betul sih. Sampai kita berdua di sini berdekatan aja tetap LDR. Waduh, gak ikut-ikut. Karena tapi ini nanti di EP-nya ada 1 lagu menceritakan tentang itu. Ada. Okay. Ada 1 lagu yang menceritakan tentang itu, dan jadi ada lagu yang menceritakan tentang pertemuan kita ketemu. Ada lagu yang menceritakan tentang sebuah deklarasi. Jadi kayak serius tuh deklarasi tuh. Iya. Berat jatuhnya. Kayak mendeklarasikan kita sepakat bahwasanya apapun yang terjadi nanti, apapun keputusannya, kita akan legowo dan tidak lucu banget ya, tapi saling menyerang. Menyerang itu maksudnya apa itu menyerang? Enggak, menyerang di Ponorogo tadi ada di Ponorogo. Yang di depan. Ini berarti sebenarnya udah tahu sesuatu yang complicated kali ya dalam hubungan, tapi apa yang membuat kalian tetap saling percaya dalam hubungan ini gitu? Maksudnya udah tahu ada salah satu hal yang membentengi kalian, tapi kalian tetap bersama. Apa ya? Kamu apa?
Lucu banget ya kalian lemparan kamu. Om kok kamu. Takut aku ini. Gimana ya? Aku jujur ngeblank. Tadi. Gak apa kalau belum bisa dijawab gak apa. Jadi apa ya? Kenapa kita tetap bareng walaupun bentengnya setinggi itu bentengnya tadi ya. setinggi itu ya, beda keyakinan itu ekstrim. Oh ekstrim ya. Ekstrim memang. Ekstrim apa tuh? Yang dipilih soalnya kata ekstrim nih. Karena menyangkut dengan keyakinan, pada akhirnya kan aku atau Denis punya keyakinan yang berbeda dan kita saling ingin mengajak satu sama lain untuk Iya, betul. bareng, Saling untuk kuat ya, saling udah. kuat terus. Dan itu sebenarnya kan repot ya. Cuman Jujur. kenapa kok kita tetap berjalan sampai ini, kita udah mau 6 tahun loh. Mau Iya, 6 mau 6 tahun. Udah mau 6 tahun, lebih ke dia orang yang gaduh aja. Gaduh Emang itu, udah sefrekuensi. udah bener-bener sefrekuensi sampai ada di titik di mana kita tuh merasa kayak kalau nongkrong itu cuman berdua. Oke, udah Berdua seasik toh, itu oh, lah. seasik itu nanti bisa sampai jam berapapun tanpa gadget. Emang ngobrol aja. Cuman ngobrol sampai aku tuh mikir gini, kita lama-lama tuh kayak nggak punya temen ya. Tapi Kalau iya ngobrol lagi. tuh cuman Iya, berdua benar, aja benar. udah asik, terus ngapa? Karena menurutku sebuah hubungan kan yang oke tuh yang kita bisa ngobrol sampai lupa waktu. Berarti Sepakat. kita merasa aman dan nyaman Nyaman. dengan hubungan itu. Intinya Obrolannya tuh bakal ngobrol. seru, bakal ngalir terus. Yes. Bener-bener nemuin orang yang tepat. Itu Right. dia. Asik. Alright Yeay. ya. Semua kanan. Alright. Right. Iya, oke. Bener lagi. Nah, ngomong-ngomong soal karir bermusik lagi kali ya. Yes. Selama 5 tahun, apakah memang selalu rutin untuk into di industri musik? Kalau nggak salah aku juga pernah lihat di postingannya ikut salah satu ajang pencarian bakat. Betul, Fear Iya. Factor. Boleh diceritain nggak? Oke, jadi Oh iya. waktu itu kita sempat berkesempatan mengikuti Satu ajang pencarian satu ajang pencarian bakat. bakat ya, Talent Search. Mhm. Itu X Factor. Itu yang keberapa tuh? 2024. 2024 Oh berarti ya. baru kemarin buat ini Iya, ya? betul, baru belum lama kemarin ini. banget. Nah, salah satunya yang memantik kita untuk kayaknya kita memang Iya, harus serius benar, deh. benar. Oke, dari Karena- situ. Karena waktu itu kan mindsetnya kayak, oh aku punya lagu ini mau ditaruh mana, kita bikin 2, kita Oke. taruh wadah aja buat menyampaikan lagunya aja, dan cuman gitu aja. Mm-mm. Pada akhirnya yang memantik kita memang harus serius karena sudah sampai ke Titik itu. sini, udah Iya, terlanjur nyebur, kenapa nggak sekalian berenang aja Benar. daripada tenggelam. Jadi ya itu 2024 kita X Factor waktu itu ya Iya. sampai 15 besar doang. Iya. Itu nggak doang, itu itu nggak doang sangat ya? bagus karena pasti Sombong peserta dia. lainnya udah berapa ratus, berapa ribu, akhirnya Iya. sampai titik itu pencapaian loh. Ya Iya. lumayan. Ya, oh ya. Nggak lumayan, Iya. bagus maksudnya. Sombong kan maksudnya Bukan emang sombong. sombong. Tidak sadar kalau itu sebuah pencapaian karena Iya, orang seperti puji itu. Tuhan ya begitu. Ya, tamak memang. Saya itu tamak orangnya. Oke, nah kesibukannya apa nih? Maksudnya selain di industri musik ada kesibukan apa? Kalau aku sendiri aku kerja ngasir, seneng banget ngasir. Kalau Alfi sih memang kesehariannya tuh memang masih musik, kayak reguleran atau Oke. event, entah weddingan atau job kayak gitu. Selain itu nggak ada sih kalau dia selain musik. Kesibukanku ya, Bikin musik. kopi. Bikin kopi di Bikin rumah. kopi. Ya lagi Bikin seneng kopi. bikin manual brew. Oh lagi Iya. seneng-senengnya. Oke. Ya, itu aja. Nah, cukup padat nggak sebenarnya untuk kegiatan kalian di luar musik? Kalau aku lumayan padat sih, Lumayan karena padat. setiap hari. Kalau Mas Alwi? Jadi, kalau aku ya itu tadi, karena aku tuh hitungannya full time musician, jadi waktuku tuh Asik, cuman full musik time tok. musician tuh. Nah. Keren kan? Aku selalu seneng kalau ada orang denger full time musician. Minta dibombong deh loh Mas. Mengabdikan diri untuk musik. Heeh. gitu. Keren. Mengabdikan diri atau dengan kata lain bisanya cuma main musik. jadi Iya. jadi itu karena yang banyak waktunya terkuras tuh sebenarnya Denis, karena Oke. Denis kerja di satu tempat dan sedangkan aku cuman full time musician aja. Jadi makanya ketika di dua pembagiannya itu adalah soal permusikan, entah aransemen, bikin lagu dan segala macam itu di aku. Oke. Karena waktunya yang paling fleksibel itu aku Iya, ketika membuat betul. sesuatu. Nah, nanti urusan artwork, gambar atau apa Oke. itu nanti Berarti udah ada Denis. pembagiannya juga nanti ya? Betul. jadi kita dibagi. Jadi ya seperti itu berjalannya. Tapi untuk cari waktunya sendiri, Mas, apakah rutin nih seminggu sekali atau
sesempatnya aja? Dulu sempat rutin ya. Oh, sempat Dulu rutin. sempat rutin. Sempat ya. Waktu kita masih membaranya tuh dulu sempat rutin. Tapi di akhir-akhir ini karena juga merasanya kayak kemarin kok kita tuh bisa loh kita setiap hari ngurusin, setiap hari nggarap entah itu artwork atau musik aransemen dan lain-lain, itu bisa kok sekarang jadi renggang kayak gini lagi. Jadi kita sekarang lebih ke kayak besok kamu kemana malam, ayo kita ke sini yuk bahas artwork, kita bahas photoshoot nanti di mana, atau kita bahas lagu ini kurang apa ya, atau kita bikin lirik lagi yuk, kayak gitu. Itu tetap jalan gitu aja nggak sih, kayak kamu Ngalir solo nggak aja hari gitu ini, ya. yaudah yuk gitu sekalian. Jadi lebih lebih ngalir lagi. Jadi nggak yang terjadwal kita ketemunya setiap ini karena setiap hari kita ketemu. Oke. Jadi tinggal ngepasin, ayolah gini, ayolah ke Iya. sini, ayolah ke sini. Jadi memang apa ya, udah saling berkomitmen juga selain di hubungan, Secara nggak langsung ya tapi mungkin. di karir bermusik juga mungkin ya ke depan. Yes. Kalau misalkan lebih jauh lagi nih, apakah memang nih sebelum terakhirnya dua, kalian udah into di industri musik, atau memang karena dua baru akhirnya terjun sekalian? Kalau aku cuman seneng main musik sama keluarga kecil. Oke. Kalau dia memang udah band-bandan dari dulu. Ya, dari sebenarnya aku aslinya Lampung. Oh, Lampung. Dari Lampung 2015 pindah ke Jogja SMA waktu itu. Terus ketemu sama temanku ngeband di Lampung, kesini terus akhirnya aku bikin band waktu itu. Apa dulu genrenya apa mainnya? Genrenya blues. Blues. Blues rock. Blues Ada banget. bandnya namanya 2520. Sekarang promosi ya. Selalu ini ya, Selalu selalu identik angka. dengan angka ya. Betul, Iya, betul, aku benar nggak banget. tahu. Takut. Selalu yang itu 2520, yang ini 2 terus Dan ada duanya ada selalu. Iya. duanya. Padahal di mana-mana orang, kamu nggak ada duanya, kamu Iya, nggak ada duanya gimana Malah ini? bikinnya 2 ya, nggak apa-apa. Manusia itu nggak bisa hidup sendiri. Tapi di lagu-lagunya dua yang soon bakal rilis juga itu tetap ada bluesnya dikit mas, karena Ada dia bluesnya yang dikit. aransemen. Iya, Kayak identitas seseorang gitu Betul. pasti Iya. ada lah. passionnya tuh tetap nggak hilang gitu. Kayak aneh aja kalau nggak dikasih gitu. Jadi sedih soalnya. Tapi biasanya musisi udah into sama suatu warna musik pasti bakal ke bawah tuh mau kemana Iya aja. sih, benar. tetap ada. Jadi sebuah karakter soalnya. Dua karakter. Akhirnya. Benar. Nah referensinya sendiri tuh kalau dua ambil dari mana? Atau ya udah muncul dari diri kalian sendiri? Kalau referensi untuk sebenarnya lebih banyak di Indo, lokal sama luar sama-sama banyak kan? Jadi lebih ke apa ya, kalau arah musiknya kita akan seperti apa tuh aku bingung menjelaskannya. Cuman akhirnya aku Lalu, senang apa, genre aja genre ya. apa, dan seneng genre apa. Cuman lebih ke musik yang kita sukai, kayak oh ini dua kayak gini nih. Ya, Arahnya mungkin contohnya- seperti Mocha. Oke. Mocha, terus Lalu White Shoes. White White Shoes. Shoes and the Couples Company. Terus ada beberapa lagunya dari, ada lagu Sore apa satu. Iya, Oke, Sore ya, sama- sore. Kalau Bread luar tuh Bread ya, Bread, ada Bread. beberapa lagunya yang ini oke, terus banyak lah ya. banyak sih kalau Banyak, referensi Cuman cukup banyak. arahnya memang folk. Jadi folk yang bukan literally folk, tapi folk yang kita anggap Aransemen. sekarang ini ya. Oke. Iya. Karena kan itu dua hal yang beda, kan. Beda, Kalau benar. folk kan ya musik rakyat gitu. Rakyat. Jadi gitu. Cuma kalau misalkan aku lihat sekarang juga anak-anak ya seumuran Gen Z itu Iya. udah mulai jarang juga sih ke ranah musik itu yang aku tahu ya. Ya, Karena kebanyakan sekarang mulainya punk, rock. Iya, sebenarnya kayak balik lagi nggak sih ke zaman dulu? Ke zaman dulu keputar lagi. Cuma untuk folk referensiku semakin dikit aja aku rasanya. Dan ketemu dua aja. Jadi kayak boleh nih kayaknya sudut pandang baru lagi tuh. Karena ya balik lagi referensiku untuk folk tuh sangat dikit gitu. Nah, baik juga untuk referensi ya, mungkin waktu di X Factor kan juga sempat dimentorin sama Elo ya. Ada kesan pesan nggak ya waktu mungkin yang kalian inget jadi masukan untuk kalian berdua atau dua ke depannya gitu? Kalau dari Elo tuh Sebenarnya cuman kata-kata singkat yang kayaknya aku nggak perlu deh nambahin banyak-banyak karena kalian udah original kayak gini, udah ngeblend sendiri. Jadi kita tuh menurut kayak lo waktu itu kita udah sama-sama ngerti gimana cara ngeblend kita masing-masing. Oke. Jadi itu lumayan kita yakini. Jadi kayak kita
bikin kayak gimana aja tetap blend deh, tetap nyambung deh, dan sombong, Wih. sombong. harus Percaya kan kata diri. kamu. Percaya diri ya? Itu percaya diri. Ya, jadi Sombong tuh tadi yang masuk X Factor 15 ngakunya biasa aja. Iya mas. maaf Udah lah. teman-teman. Jadi Oke. ya Kak Elo tuh cuman apa ya? Sebenarnya nggak banyak memberikan bumbu. Jadi dia melihatnya kita itu suara kalian itu nyanyi berdua, udah itu terlihat kalian. Kalian Oke. udah seoriginal itu. Jadi aku nggak akan memberikan terlalu banyak pressing Campuran, ke iya. show kalian atau cara bermain kalian. Kalian main sesuai apa yang kalian inginkan. Jadi Kak Elo nggak banyak ngasih bumbu. Bumbu, Mungkin dia cuman kayak misalkan aransemen ini, oh ini kayaknya enak kalau agak diginin aja. Oke. Udah, Iya. cuman sesimpel Berarti itu. sebenarnya secara nggak langsung tuh identitas dari dua itu udah kuat banget ya. Bisa Semoga jadi Gak apa-apa seperti sombongin itu. aja gak apa-apa kali ini. Oh, iyalah. Iya bener. Suka nih kalau ini. Ini mengerikan ya. Oke, Mengerikan. sebelum lebih lanjut kita minum dulu kali ya. Boleh. Sik. Wah, apa nih? Ada menu dari Kopi Nako. Yeay. Kopi terbaik di abad ini. Wih, asik. Agak hard selling tapi tidak Iya, apa-apa. iya. Terima kasih. Wah, minum Yeay. yang tadi nih. Cheers nggak nih? Nggak usah lah. Ini boleh diminum. Boleh, boleh. Diminum dong. Masa dipajang aja nih. ASMR dulu. Asik. Asik. Kopi Nako mantap. Yay. Nah, ngomongin soal referensi juga nih, aku masih penasaran banyak sebenarnya. Karena sekarang aku lihat juga banyak pasangan-pasangan yang membentuk grup musik. Misalkan kalau referensi yang aku tahu tuh kayak Enda Henresa. Ya. Terus mungkin pernah ada cerita di White Chorus. Terus ya beberapa musisi lain. Kalau misalkan dari kalian tuh ada referensi dari situ nggak? Kayaknya kita juga bisa nih kayak mereka yang pasangan tapi tetap main musik. Ada sebenarnya ada. Si anu. Enda Endresa. Ini Reza, tapi lebih keluar apa? Tedesi Truck Band itu kan juga Tedeschi Pasutri. Truck Band. Tedeschi Tedeschi. Tedeschi Truck Band. Jadi sebenarnya kalau Bacanya apa ngomongin arah musiknya tidak seperti dua. Dia lebih ke blues. Oke. Iya, betul. Jadi itu bandnya tuh banyak orang, cuman frontman-nya Iya. adalah si istri yang main gitar dan si cowoknya yang main gitar slide gitar. blues tuh. Oh, oke. Nah itu kita ngeliat itu kayak keren banget. Berarti Iya, kalau secara formasi dan karakter mungkin salah satu referensinya itu ya. betul. Salah satu referensinya itu lebih ke apa ya? Yang kita ambil tuh sisi apa spiritnya mereka ketika show. Jadi kalau ke arah aransemen Beda, kayaknya beda. agak beda Oh, deh, agak beda. nggak bisa Cuma dimasukin. untuk- Cuman spiritnya terus Ya, di situnya. ada kayaknya seru nih kalau kayak gitu ya. Kalau di Indo ya itu tadi kayak Enda Enda ada Reza. Endresa, terus ada Bandanera waktu Bandanera. itu. Ya, yang Bandanera paling tuh. ini kan Bandanera. Bandanera. Cuman sekarang kan sudah Ya berganti personil juga. Iya, karena Baru kembali juga loh ke Jogja tahun kemarin tuh. Iya. Oh iya benar. Di Cherry Pop. Iya betul. Benar. Itu. Nah, kalau misalnya nih aku sekarang pengen tahu tips Anjay. Tips. dalam grup musik berpasangan, ada nggak saran buat kalian biar kan soalnya kalau misalkan satu project kan ada inside dua orang, siapa tahu ada perbedaan pendapat, terus kalian malah jadi sebuah problem, kan tetap mau nggak mau hubungan kalian terbawa tuh di situ. Apa nih tipsnya dari kalian untuk menjaga itu? Tipsnya kalau kita jadi harus bisa memisah antara perasaan dan profesionalitas kerja. Oke. Jadi Betul. ketika aku kalau sama Denis kita selalu ini, ketika kita fokus, oke, hari ini kita mau bahas 2 ya. Jadi ya udah, kamu bilang nggak suka, bilang suka. Oke. Jadi nggak ada hard feeling di situ. Jadi emang udah ada kesepakatan dari awal untuk Iya, itu. kesepakatan dari awal. Kalau aku lebih oke kalau kita omongin di awal, jadi semuanya bisa clear. Oke. Jadi intinya ya tetap tipsku adalah coba pisahkan antara
bekerja dan berpasangan. Nah, kalau dari sudut pandang cewek nih, Nah. aku lebih penasaran. Ini kan aku kan terlalu rasional Soalnya ya. laki-laki dengan logikanya nih, kalau Iya. cewek dengan perasaannya gimana? Dengan rasanya itu. Siapa gimana? tahu kan ada tuh yang cewek-cewek misalkan nih lagi di proyekan, aku sebel, nanti waktu udah selesai ditanyain, enggak, aku enggak mau. Siapa tahu tuh. Takut. Jangan-jangan selama ini kamu memendam dan aku baru tahu di podcast ini. Apakah ini saatnya untuk mengutarakan? Iya. Gimana Takut. nih sudut pandang Kak Denis? Sebenarnya menurutku aku merasa karena kita udah saling sering yang ngobrol, entah itu soal musik atau bukan soal musik, itu jadi sedikitnya tuh kayaknya perempuan tuh tetap perlu dikasih tahu gini loh cara pikirnya cowok tuh. Kalau kita ngobrolin sesuatu, discuss itu penting banget, dengan apalagi dengan yang kayak tenang-tenang aja, kalem-kalem aja, nggak usah yang kayak kamu tuh nggak ngertiin aku, kamu tuh nggak mau gitu tuh sebenarnya tuh nggak perlu kan. Sebenarnya tuh yang perlu lagi itu dikasih tahu aja cewek, kamu benar mau marah sekarang, kita lagi bahas ini loh. Oke. Dengan begitu bisa lebih mengerti. Bisa ya, sepertinya bisa ya, bisa nggak? Bisa enggak? Dikit Kayaknya agak aja. pressure sih jawabnya. Tadi kayak bisa enggak? Bisa kan? Demi podcast ini loh, kamu bilang bisa dong. Ya dibilang itu, oh iya tapi nanti kalau ngasih ide, ya Ya, udah. Ya, diem kelihatan aja. lah ya, udah kebaca lah ya. Mas, I feel you. Thank you man. Sama apa sih, misalkan kayak aku punya ide nih, kayaknya bagian itu nggak usah dikasih ini deh, terlalu megah atau terlalu berisik gitu. Tapi itu nanti klimaks beb, nanti buat gini gitu. Tapi aku nggak suka. Ya udah, Ya tetap udah. ada, tetap dikasih itu tapi dikit aja gimana. Jadi tetap ada opini dia dan ada opini aku, jadi digabungin gitu. Tetap ada kompromi lah ya. Iya. Tetap ada kompromi. Ya Tanpa walaupun kayak tadi di ngeyel-ngeyel. awal aku bilang pokoknya harus dipisah profesional Tapi terus Iya. gitu. bekerja dan apa berpasangan Bermusik, ini iya. tadi tetap harus dipisah. Cuman kita memang harus saling mengerti. Betul. Harus tahu kondisi pasangan kita, entah itu dari si pria atau wanitanya. Oh ketika lagi ngasih saran, misalkan aku bikin musiknya nih, udah jadi aransemennya wah, Udah stesen. menggebu-gebu. Oh, nanti si Denis datang, Beb, ini kayaknya dikurangin aja deh kayak gini. Pasti kita Ngerasa- sebagai seorang yang sudah meng-create sesuatu dan Ya. ya nggak Biar nggak dikit munafik lah lah. gitu. Munafik lah. Kita butuh validasi kan. Benar. Maksudnya validasi dari apalagi dari si pasangan. Terus ketika dapat gitu kan pasti agak kayak Aduh. kayak gitu. Aduh. Nah, nanti Denis pasti mengerti kayak kalau enggak ini aja tetap ada tapi ini apa dikurangin dikit karena Iya. gini. Jadi nanti Denis cari alasan yang bisa meredakan kegalauanku itu Benar, tadi. benar. Nah, begitu pula sebaliknya ketika Denis lagi bikin artwork atau apa, Mm-mm. nanti aku bilang gini terus nggak apa-apa dihilangin dikit tapi tetap ada di sini kecil atau apa. Jadi kita tetap harus saling mengerti perasaannya seseorang yang kita ajak bicara. Sama Dan yang penting penyampaiannya penyampaiannya juga. Ada bicara. Iya, betul. Jangan langsung, ih jelek beb. Aduh, kacau. Tapi ya 6 tahun nggak bohong lah ya untuk cara saling mengerti satu Iya. sama lain emang. Betul. Bener seru banget. Kita kembali lagi ke musik folk. Mhm. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang kalian, apakah musik folk mungkin kedepannya akan ada panggung yang lebih luas lagi atau mungkin belum nih? Sepertinya ini mau lagi, Mau lagi ya? mau naik lagi. Udah kelihatan Oke. mungkin ini ada jalannya nih. Dari mulai Bandanera yang mulai bangkit lagi, Endah Hendresa juga mulai jalan. Endah Hendresa kalau nggak salah dia juga bikin label atau kayak sekumpulan. Kolektif. Salah satunya yang ditarik sama Endah Hendresa itu More on Mumbles. Oke. Oh ya, ikut. Moron Mumbles juga. Terus ya satu lagi aku lupa namanya. Wah. Salah satunya itu. Belum belajar. Mungkin 1 tahun 2 tahun ke depan itu akan bergerak lebih Lebih luas lagi ya. Iya. Atau kayak Mas tadi kan bilang hari ini kan apa pada dengerin punk, dengerin ini lagi banyak masanya di situ dan mungkin salah satunya orang-orang yang sebentar lagi akan lelah dengan itu jadi Bisa kembali marketnya ke situ kita. lagi ya. Iya. Karena waktu aku SMA 2019-18 itu folk tuh kenceng banget loh setahuku. Iya Hmm, sih, Dengan bener-bener. perpaduan anak
Senja. Ih, iya lagi Itu kan sebutnya anak folk senja, anak masuk banget tuh, indie. anak indie. Yes. Itu tahun-tahunnya anak folk tuh. Nah, mungkin itu dulu sih Mas dari obrolan kita kali ini. Oke. Yes. Masih banyak banget sebenarnya yang ini seru diulik nih, apalagi Iya. sudut pandang pasangan tuh Wah. dalam satu project asik banget. Mungkin kita bisa ngobrol lagi ketika nanti EP-nya udah keluar ya. Kita Yes, cerita lebih boleh panjang banget. soal EP-nya. Hmm. Ada beberapa pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian folk bagi kalian tuh apa? Genre folk itu sendiri. Menurutku genre folk adalah sebuah media untuk bercerita. Bercerita. Oke. Artinya belum nyiapin nih. Iya, belum. Belum Apa belajar, nih? dia Apa belum nih? belajar. Belum belajar. Folk. Oh. Sama lah. Aku Sama lah ya, panik, sama aku lah ya. panik. Oke, terakhir banget nih. Setiap di Boleh, beberapa skena aku selalu minta rekomendasi. Ya. Itu Mhm. lagu atau musisi buat aku dengerin. Mm. Kalau dari dua mau rekomendasi siapa? Terutama mungkin folk ya yang aku Iya. masih jarang tahu. Ada rekomendasi nggak? Apa? Ada nggak? Kamu? Berapa 3? Oh, terserah. Oh. 3 dengerin yang tadi tuh kayaknya tuh. Bebas. Mau satu-satu masing-masing juga boleh. Mm-mm. Ada lagu Cinta. Mm-mm. Itu lagu dari Dialog Dini Hari featuring sama Kartika Yahya. Sama Brad. Brad sebenarnya Brad. Brad ada lagu If, ada lagu Aubrey. Itu salah satu referensi kita bikin musik juga sih. Jadi sama satu lagu yang Durasi. yang Durasi, bener, yang nggak folk ya. Ya, folk nggak boleh. Yang nggak folk ya. Richie Kotzen. Richie Kotzen, Richie Kotzen. bluesnya tetap dibawa mah. Oke, nanti aku dengerin. Thank you banget buat dua udah mau Sama-sama. mampir di Merapas. Terima kasih Ya. banyak juga. Sampai ketemu lagi ya waktu EP-nya mungkin udah keluar, ada kesempatan kita bertemu lagi, kita Yes. ngobrol lagi. Boleh. Oke. Mungkin cukup sekian dan sampai jumpa. Dah.